Astabrata. Wahyu Astabrata kali ini mengetengahkan episode ketiga dengan judul Pangeran Puger Balelo. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Hari Sabar. Teknik dan montase Jenny Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Nini Warih kelelahan dan tubuhnya terasa sakit sekali. Akhirnya dia terjatuh. Namun Kolo Cokro segera memapahnya dan memondongnya. Kolo Cokro memondong Nini Warih ke bawah pohon besar dan teduh. Kolo Cokro memijiti kaki Nini Warih, betisnya, pahanya, dan seluruh tubuhnya. Makin lama Kolo Cokro makin kurang ajar. Tangan-tangannya menggelitik dan terus merayap di seluruh tubuh Nini Warih. Nini Warih hanya bisa menggelinjang dan dia terkejut sekali ketika Kolo Cokro benar-benar kurang ajar menyentuh bagian tubuhnya yang terlarang. Tenanglah Nini Warih. Aku tidak akan menyusahkanmu. Aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Tenanglah. Kau tidak perlu takut kepadaku. Ayo, pejamkanlah matamu. Tidak, kau kurang ajar kepadaku. Tanganmu nakal sekali. Nini Warih, aku kemari mau menolongmu. Kita akan mencari anak. Aku tidak mungkin berbuat kurang ajar kepadamu. Ayo, tenanglah. Tidurlah dengan tenang dan pejamkan matamu. Aku akan memijiti tubuhmu yang sakit dan pegal. Kalau kau tidak mau memejamkan matamu, kau tidak akan menikmati apa yang akan kulakukan kepadamu. Ayo, pejamkanlah. Ayo, tenanglah. Tidak, Kolo Cokro. Kau jangan kurang ajar kepadaku. Aku ini seorang ibu. Aku punya suami. Aku punya anak. Aku mohon Kolo Cokro, kau jangan kurang ajar kepadaku. Aku tidak kurang ajar kepadamu Nini Warih, tetapi aku akan memberikan yang terbaik untukmu. Nikmatilah. Di sini tidak ada orang lain, hanya kita berdua, Nini Warih. Tenanglah. Kolo Cokro, aku mohon. Sudahlah Kolo Cokro. Aku sudah tidak sakit lagi. Tidak, aku tahu. Kau membutuhkan sentuhan tanganku. Kau membutuhkan pijitan tanganku. Ayo tenanglah. Jangan kau anggap tangan-tanganku ini menyakitimu. Tetapi aku akan memberikan kenikmatan untukmu. Jangan takut Nini Warih. Tenanglah. Pejamkan matamu dan nikmatilah jari jemariku. Tidak Kolo Cokro. Aku takut sekali. Takut pada siapa? Kau tidak perlu takut kepadaku. Di sini hanya ada kita berdua. Pejamkanlah matamu. Aku akan menjagamu Nini Warih. Pejamkanlah. Pejamkan matamu dan nikmati sentuhan-sentuhan jemariku. Tidak Kolo Cokro. Aku tidak ingin kau permainkan. Aku tidak mempermainkanmu Nini Warih. Ayo, pejamkanlah matamu. Pejamkan. Enak bukan? Ayo, nikmatilah. Tidak ada sesuatu yang indah di dunia ini selain dicinta dan mencintai. Dan ketahuilah Nini Warih, aku sangat mencintaimu. Kolo Cokro, kau jangan gila. Aku ini seorang istri. Aku punya anak dan suami. Untuk dicinta dan mencintai, tidak peduli kau punya suami atau anak. Sekalipun kau punya anak 10, aku juga tidak peduli. Sekarang yang penting adalah bagaimana kita bisa menikmati dunia ini. Di sini hanya kita berdua Nini Warih. Kau tidak perlu khawatir kepadaku. Aku tidak akan menyakitimu. Kau pernah menolongku dan kau pernah mengobati sakit penyakitku. Dan sekarang tibalah saatnya aku membalas budimu. Aku akan memberikan yang terbaik. Akan kuberikan kenikmatan untukmu Nini Warih. Nini Warih akhirnya tidak berdaya.
meladeni apa yang dilakukan oleh Kalacakra. Kalacakra dengan nakal dan gesit sekali lincah tangannya memijit seluruh bagian tubuh Niniwari. Dan akhirnya dengan totokan-totokan jemarinya Niniwari pun tertidur. Kalacakra dengan nakal sekali melepaskan satu persatu baju Niniwari yang melekat di tubuhnya. Dan sekarang tubuh Niniwari tanpa sehelai pun mengenakan pakaian. Kalacakra perlahan-lahan melepaskan dan menanggalkan pakaiannya sendiri. Mengapa aku menjadi resah seperti ini? Ronto, aku betul-betul tidak bisa memicingkan mataku. Bukankah kau telah memberikan dan mengantarkan istrimu ke Karanganyar, Kiwari? Apa yang kau khawatirkan lagi? Anakmu katanya sudah pintar dan pandai mencari sesuatu yang berarti dalam hidupnya. Kau tak perlu khawatir tentang hidupnya, Kiwari. Tetapi aku tidak pernah tenang, Ronto. Aku selalu dilanda kegelisahan. Pikiran dan hatiku tak enak. Kenapa mereka kau biarkan saja tinggal di desa? Istrimu sudah ada di sini, kau antarkan pulang. Dan setelah kau kirim pulang, kau menjadi gelisah seperti itu. Bagaimana pula kau ini, Kiwari? Tenang saja, cobalah. Kau nembang atau bagaimana? Aku ingin mendengarkan suaramu yang merdu. Dalam keadaan sedih begini, siapa yang bisa nembang, Ronto? Aku tidak bisa nembang. Ya, kalau kau tidak mau nembang, atau aku yang nembang, supaya kupingmu budak, Jangan bergurau, Ronto. Aku benar-benar tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya sudah. Sekarang tidur lagi. Pekerjaanmu banyak sekali. Apa yang terjadi pada anak dan istriku? Aku benar-benar memikirkannya. Kiwari tak bisa tidur. Dia memiringkan badannya ke kanan dan ke kiri, lalu memukul-mukul alas tidurnya. Pikirannya galau karena ia memikirkan anak dan istrinya yang ada di desa. Sementara itu, Haji Sukmo yang ada di Gua Teratak kini sedang duduk bersila. Beberapa hari lamanya dia bersemadi di sana tanpa kawan, tanpa teman. Di sini tidak ada siapapun. Mana? Mana itu kembang Joyo Kusumo? Mana Joyo Kusumo? Dan mana Dewa Jin? Aku tidak percaya. Aku tidak percaya sebelum melihatnya sendiri. Sebelum aku berbicara dengan mereka dengan mulut dan mataku, maka aku tidak akan pernah percaya. Kau mengagetkan aku, Kelawar Edan. Minggirlah kau. Kalau tidak, kau akan kusantap. Nampaknya kalian akan keluar dari sarangmu. Cepatlah kalian pergi. Jangan mengganggu orang yang duduk bersila. Haji Sukmo, apakah yang kau cari, Nger? Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Satu pun tidak. Sekalipun kau mencari sesuatu yang hakiki, kau tidak akan pernah mendapatkannya. Orang yang sakti mandraguna bukanlah orang yang bisa menjalani laku topo, laku prihatin seperti itu. Tetapi orang yang sakti mandraguna adalah orang yang bisa mengenal dan mengerti dirinya sendiri. Tidak, Kek. Aku akan pergi mencari pagar diriku. Siapapun tidak bisa menghalangiku. Nenek atau kakek, lebih-lebih bapak atau ibu. Kalau kakek mau mengajarkan sesuatu yang berarti, aku baru mau diam dan tinggal di rumah. Tidak, Ger. Kau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu yang kau cari. Sebetulnya segala sesuatu itu ada dalam dirimu sendiri. Lain halnya apabila kau tidak mau mengenali dirimu sendiri, maka sepanjang hidupmu tidak akan pernah mendapatkan sesuatu. Di Gua Teratak ini, Kek, kau pernah menceritakan bahwa di sinilah terletak Sampur Jala Sutra, terletak pedang Kangkang, pusaka-pusaka yang sakti. Tetapi mana, Kek? Aku telah mencarinya di sudut-sudut,
Yang ada hanya tumpukan kemenyan dan batu-batuan tidak berharga. Mana? Mana, kek? Siapa di situ? Siapa yang mengajar-ngajar tumpukan kemenyan? Siapa di situ? Aku, Nek. Aji Sukmo. Anak Ki Wari, cucu Ki Wulung. Apa yang kau cari, Ingger? Di situ tidak ada apa-apa. Ayo keluar, jangan di dalam gua itu. Ayo keluarlah, jangan mengobrak-ngabrik tempat kutukan. Ayo keluar. Nek, benarkah di sini ada pusaka sakti yang bernama Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sambur Cala Sutra? Mana? Di sini tidak ada apa-apa. Atau mereka bohong padaku? Kalau nenek tahu, tunjukkanlah kepadaku. Aku ingin melihatnya dan aku ingin mengambilnya. Kau tidak akan pernah mendapatkan sesuatu di sini, Ingger. Di sini tidak ada apa-apa. Ayo keluarlah. Jangan merusak tempat ini. Kalau ada orang lain yang tahu, kau akan dimarahi. Ayo keluar. Kalau kau tidak mau menunjukkannya, aku bisa berlaku kasar padamu. Ayo, tunjukkanlah. Sukmo, Haji Sukmo. Namamu Haji Sukmo, tetapi kau bertindak kurang ajar di sini ya. Berhenti. Nyai Sorok kaget sekali karena hantaman bocah kecil itu mampu meruntuhkan dinding goa. Haji Sukmo tetap menyerang Nyai Sorok. Pukulan-pukulan Sukmo berkali-kali menghantam sasaran kosong. Dinding-dinding goa lah yang menjadi korbannya hingga runtuh berantakan. Jangan kurang ajar di sini ya. Aku sudah bilang padamu, harus kau tunjukkan di mana letak pusaka-pusaka itu. Kalau tidak kau tunjukkan, akan kau obrak-abrik tempat ini. Oh, tenang saja dulu. Ayo ikut nenek. Akan kutunjukkan di mana pusaka-pusaka itu. Ayo ikut nenek. Ayo ikut. Awas, kalau kau berbohong padaku, nyawamu menjadi taruhannya. Jangan banyak omong. Ikut saja aku. Jangan kurang ajar pada orang tua ya. Jangan kurang ajar di tempat suci ini. Ayo ikut nenek. Ayo ikut. Tanpa menunggu jawaban bocah kecil itu, Nyi Sorok melompat menjauh. Haji Sukmo pun tak ketinggalan. Dengan ajian tuntas rantasnya, dia melompat secepat kilat dan akhirnya lenyap di telan kegelapan. Nyi Sorok akhirnya berhenti pada sebuah gubuk kecil, di mana selama ini dia tinggal. Gubuk itu terbuat dari bambu, dan atap-atapnya terbuat dari alang-alang dan daun-daun hutan. Tempat apa ini, Nek? Ini adalah tempat nenek, Ger. Tempat tinggal nenek ya seperti ini. Masuklah. Ini gubuk nenek. Tempat untuk berteduh dari terik matahari dan hujan. Sekalipun sederhana, tetapi nenek bisa tinggal hangat dan tidur dengan nyenyak. Kalau melihat seseorang, janganlah kau lihat tempat tinggalnya atau pakaiannya. Tapi lihatlah hati dan pikirannya ya. Oh, tempatmu berbau. Aku tidak suka tinggal di tempat seperti ini. Jangan menghina nenek.
Katanya kau ingin tahu di mana letak pusaka-pusaka itu. Kalau kau tidak menurut nenek, maka kau akan kecewa. Aku di luar saja. Kau tidak boleh seperti itu ya. Kalau kau tetap di luar, maka kau tidak akan pernah mendapatkan kedua pusaka itu. Apa-apaan ini? Apakah tempat tinggalmu seperti ini? Iya, semua sederhana, Ger. Nenek hanya bisa memanfaatkan apa yang ada di sini. Ayo ini minumlah. Ini air legen yang kuambil dari pohon nira. Kalau ingin tahu minuman yang lain, itu juga ada minuman legen dari aren. Ayo, minumlah dulu. Nanti kau bisa mencicipinya. Ayo. Kecut sekali. Kau menipuku, Nek. Kau akan meracuniku. Nikmati dulu, baru komentar. Jangan bicara dulu. Kau merasakan air nira itu kecut karena mulutmu sendiri yang kecut. Sudah lama nggak minum, ya kan? Nikmatilah sedikit demi sedikit. Maka kau akan menikmati apa yang ada dalam air itu. Air nira ini memiliki khasiat tinggi untuk kekuatan tubuhmu. Ayo, minumlah. Tidak, aku tidak mau minum air kecut seperti ini. Masih ada air putih yang banyak di sini. Aku bisa minum air di kali atau di mana saja. Tidak minum air kecut seperti ini. Oh, kau tidak mau minum air nira itu, Ger? Kalau air legen, bagaimana? Aku tidak mau. Aku tidak mau minum. Ayo, cepat katakan di mana kedua pusaka itu. Oh, aku tidak akan pernah menunjukkannya kepadamu apabila kau tidak mau menerima pemberianku. Apa kau bilang? Kau tidak mau menunjukkannya? Masih bersama Sandiwara. Sukmo jengkel sekali ketika Nyai Sorok memberikan air nira yang asam dan kecut. Bahkan mangkoknya dia banting hingga berantakan di tanah. Sukmo bangkit dan matanya berapi-api. Dia memandang Nyai Sorok dengan kemarahan. Sukmo mundur beberapa tindak sambil bertolak pinggang. Nyai Sorok matanya menyipit dan dia bergidik melihat bara api yang menyala di kedua mata bocah itu. Mengapa kau berikan minuman kecut padaku, Nyai? Aku lebih suka minum air putih daripada kau racuni dengan air cuka seperti itu. Apa maumu? Kau berjanji akan memberitahu rahasia pedang Kangkam dan Nyai Sabur Jala Sutra. Tetapi kau mengajakku ke sini hanya ingin meracuniku. Begitu? Tenanglah. Sebelumnya nenek minta maaf apabila hidangan yang kuberikan kepadamu tidak berkenan di hatimu. Maafkan aku. Tapi jika kau mengendaki untuk mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra, caranya tidak seperti itu. Sekalipun gua Tatra kau obrak-abrik dan kau porak-porandakan, kau tidak akan mendapatkannya. Kalau begitu, kau menipuku, Nyai? Tidak, aku tidak menipumu. Tapi aku bicara yang sebenarnya. Aku cukup lama tinggal di sini, Ger. Cukup lama untuk mengerti dan memahami apa yang terjadi di sini. Banyak sekali orang-orang yang datang kemari untuk mendapatkan kedua pusaka itu. Tapi kenapa? Kenapa, Nyai? Mereka tidak kuat. Dan akhirnya mereka mati. Mati? Masih Mereka bersama tewas. Sandiwara Iya, Radio mereka 91. mati. Mereka tewas dalam keadaan mengerikan. Oh, aku tidak takut mati seperti mereka. Aku tidak takut tewas. Bagaimanapun juga keadaanku, yang penting sekarang adalah aku ingin mendapatkan kedua pusaka itu. Tunjukkanlah cara-caranya, Nyai. Tunjukkanlah kepadaku. Jadi
kau ingin mendapatkan pusaka itu? Hah? Iya. Kalau aku tidak ingin mendapatkan kedua pusaka itu, tentu saja aku tidak sampai di sini. Untuk apa aku datang kemari kalau bukan untuk mendapatkan kedua pusaka itu? Aku telah dikecewakan banyak orang. Kakekku juga tertipu. Sekarang aku ingin menunjukkan bahwa aku Aji Sukmo akan mendapatkan kedua pusaka itu. Aji Sukmo, harga sebuah nyawa. Nyawa yang paling berarti. Untuk beberapa saat lamanya, Nyai Sorok hanya bisa diam. Dia mengangguk-angguk, lalu mencoba memeriksa dan menatap dengan tajam Aji Sukmo dari ujung rambut sampai telapak kaki. Betapa bocah itu tegar, gagah, dan tampan. Lalu kembali dia tersenyum, sekalipun senyuman itu dingin. Namun dari kedua matanya menyinarkan keteduhan dan kesabaran yang luar biasa. Sukmo menahannya dengan tidak sabar. Ayo, katakanlah kepadaku, kenapa Nyai? Kenapa? Namaku memang Aji Sukmo. Ayahku bernama Wari dan kakekku bernama Wulung. Sudah paham? Oh, iya. Kau adalah nyawa yang memiliki arti. Nyawa yang sangat berarti. Warih itu air. Sedangkan Wulung adalah Raja Wali kecil yang galak di angkasa. Kau mewarisi kedua watak dan sifat kedua orang tuamu itu. Oh iya. Begini, Ger. Jika kau menginginkan pusaka Kiai Pedang Kangkam dan Nyai Sampur Jala Sutra, nenek pikir belum saatnya kau mendapatkannya. Oh, mengapa begitu, Nek? Kenapa? Siapapun tidak ada yang bisa melarangku untuk mendapatkan kedua pusaka itu. Aku sudah mengatakannya kepadamu bahwa untuk mendapatkan kedua pusaka itu butuh waktu dan perjuangan yang luar biasa. Sukmo, apabila kau ingin mendapatkannya, datanglah kemari 2 tahun kemudian. Masih bersama Sandiwara 291. Kau tidak main-main, Nyai. Nyai Sorok, katakanlah kepadaku, kau jangan main-main. Aku tidak main-main, Sukmo. Aku berkata sebenarnya. Usiamu kutaksir saat ini tidak lebih dari 15 tahun. Atau barangkali malah kurang. Nyai Sorok, katakanlah kepadaku, sekalipun usiaku tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan kedua pusaka itu, tetapi aku akan menunjukkan kepadamu kalau aku akan mampu melakukannya, melakukan segala sesuatu yang kau inginkan. Syarat kedewasaan umur itu paling utama, Ger. Lalu untuk apa Nyai menyebutkan satu persatu persyaratannya jika persyaratan yang utama belum kau penuhi? Jadi, kau tidak mau menyebutkannya? Ku sebutkan pun sia-sia saja. Sukmo, berhenti! Sukmo, apa yang kau lakukan dengan orang tua ini? Kau berdosa, Sukmo. Berani melawan orang tua. Apa urusanmu, Wulan? Kau tidak tahu apa yang terjadi di sini. Kenapa tidak tahu? Kau kurang ajar. Kau tidak tahu siapa dia. Kau tidak boleh Masih mengganggu bersama Nyai Sorok. Sandiwara Oh, 291. jadi kau mau membelanya? Kau rupa-rupanya sudah berkomplot dengan orang ini. Sukmo, dengarkanlah. Tidakkah kau tahu Nyai Sorok adalah penunggu dan pawang di gua teratak ini? Mengapa kau tidak berlaku hormat padanya? Kau kurang ajar. Aku tidak suka punya sahabat yang kurang ajar. Jadi, selama ini kau pergi kemana-mana dan mencari tempat-tempat yang sunyi. Dan akhirnya, kau sampai di sini. Kau ingin mendapatkan kedua pusaka itu. Kalau ku katakan iya, kau mau apa? Aku menyesal sekali karena kau tidak mengikuti tata aturan. Dan kau tidak menghormati orang tua. Aku tidak setuju. Tidak setuju.
Apa maumu? Aku ingin melakukan yang terbaik untukku. Karena orang itu tidak menyetujui apa yang ingin kulakukan, maka aku harus memberi pelajaran kepadanya. Menunjukkan syarat-syarat saja, ia keberatan. Baiklah, kalau kau ingin tahu bagaimana syarat-syarat untuk mendapatkan kedua pusaka itu, aku yang akan mewakili orang tua itu. Wulan tidak mau memandang Sukmo. Dia memalingkan tubuhnya dan bersidakap, memandang dan mengangguk hormat kepada Nyai Sorok yang berdiam diri sambil mengatur napasnya. Lalu kembali Wulan memandang Sukmo yang wajahnya berapi-api. Masih bersama Sandiwara Radio 91. Kalau kau ingin mendapatkan kedua pusaka itu, syarat mutlak yang utama adalah saat umurmu sudah 17 tahun. Yang kedua, kau harus membawa sesaji yang berupa kembang setaman dan kemenyan madu. Kau harus duduk bersila di goa teratak itu 40 hari, 40 malam. Selama itu pula, kau harus tetap mengosongkan hati dan pikiran jiwamu. Kau harus memusatkan diri pada satu hal, permintaanmu. Ketahuilah bahwa pusaka Kiai Pedang Kangkang tidak ada di sini. Dapatkanlah kembali pusaka Kiai Pedang Kangkang itu. Dan setelah kau mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkang itu, barulah kau kemari membawa kembang setaman dan kemenyan madu. Lalu kau boleh duduk bersila sambil menancapkan pusaka Kiai Pedang Kangkang itu. Kau boleh menyalakan kemenyan itu di gua sambil duduk bersila. Dan pusaka Kiai Pedang Kangkang itu harus kau tancapkan di depanmu. Apabila kau tidak bisa melakukan hal itu, kau tidak akan pernah mendapatkan Nyai Sampur Jala Sutra. Dari mana kau tahu syarat-syarat itu semua? Apakah Nyai Sorok lupa padaku? Aku adalah Wulan, cucu Ki Gunuk. Iya. Jadi kaulah yang sering bersama-sama dengan Ki Gunuk. Iya. Sekarang aku baru ingat. Kalau dulu kau sering digendong kakekmu, tapi sekarang kau menjadi seorang gadis cilik yang cantik dan cerdas. Oh iya. Nenek berterima kasih kepadamu karena kau mau menyambung lidah orang tua seperti aku ini yang tidak dihargai lagi oleh sahabatmu. Hei, Haji Sukmo, kau telah mendengar sendiri apa yang menjadi syaratnya. Wulan, kalau kau sudah tahu syarat-syaratnya, mengapa tidak sejak dulu kau katakan padaku? Bagaimana aku mengatakannya kepadamu kalau kau selalu pergi? Sukmo, aku ingin kau segera kembali ke rumah. Janganlah ngeluyur ke sana kemari, sehendak hatimu. Ku minta kau pulang. Pada saat ini, kedua orang tuamu merindukanmu. Kau dicari-cari mereka. Ketahuilah Sukmo, bahwa ibumu saat ini ada di rumah kakekmu. Apa Wulan? Ibuku sekarang ada di rumah nenek dan kakek. Iya, ibumu dan bapakmu datang ke rumah nenek dan kakekmu. Mereka juga mampir ke rumah. Tetapi kau tidak ada. Sekarang bapakmu sudah kembali ke Mataram. Ia menunaikan tugasnya. Sekarang tinggal ibumu yang menanti kedatanganmu. Kau tidak bohong padaku. Sukmo, kau selalu tidak percaya kepadaku. Hanya itu yang bisa kusampaikan kepadamu. Selamat tinggal, Sukmo. Hup. Wulan, tunggu. Hup. Tubuh Wulan segera lenyap di tengah hutan rimba.
Sukmo pun tidak sabar. Dia mengejar ke arah mana Wulan berlari melesat. Nyai Sorok hanya menggeleng-gelengkan kepala. Dia sungguh takjub melihat kelakuan dua anak kecil itu. Dia tidak tahu harus berbuat apa, selain hanya menggeleng-gelengkan kepala sambil mengurut dadanya. Lalu dia kembali membereskan gubuknya yang porak-poranda di kocar-kacir Sukmo. Sementara itu, di rumah Ki Wulung, Nini Warih sedang duduk gelisah. Beberapa hari lamanya dia melamun dan sedih karena telah mengkhianati suaminya. Di samping itu, dia juga belum bisa bertemu dengan Aji Sukmo putranya. Kakang Warih, aku telah berdosa kepadamu. Aku telah berkhianat kepadamu. Tetapi aku tidak sengaja, Kakang. Aku terpaksa melakukannya. Aku dipaksa, Kakang. Kakang Warih, maafkan aku. Aku tidak tahu. Aku tidak bisa menentang Kolo Cokro. Ia memaksaku. Ia telah merampas. Nini? Kek, Ya, mengapa kau melamun lagi, Nini? Aku sudah mencari anakmu. Ya, pada saat ini, anakmu memang sedang mencari dirinya sendiri. Akhir-akhir ini, Sukmo sering belajar pada Kakang Kuno di Gua Tritep. Tetapi ia belum menetap di sana. Masih bersama Sandiwara ketahuilah, 91. Sukmo adalah seorang bocah, Nini. Tetapi ia sudah memiliki pemikiran-pemikiran dewasa. Kau tidak perlu bersedih. Cepat atau lambat, dia pasti kembali, Nini. tapi lama sekali ia tidak pulang, Kek. Jadi kakek sudah menemui kakek Gunung. Iya. Kakang Kuno adalah sahabat karibku. Apabila saat ini Sukmo tidak ada di sana, ya artinya ia belum puas karena ingin mendapatkan sesuatu yang selama ini didambakannya. Aku turut bersalah. Nini. Sukmo pada saat ini sedang mencari Kiai Pedang Kangkam. Pusaka Kiai Pedang Kangkam. Iya, Nini. Aku dulu pernah menyerahkan kepadanya sebuah pusaka Kiai Pedang Kangkam. Aku tidak menduga apabila pusaka yang kuserahkan kepadanya itu palsu. Ia kecewa karena pedang itu patah berantakan hanya untuk melawan seekor monyet. Dan sekarang ia ingin mencari pusaka yang asli. Maafkan aku, Nini. Aku turut bersalah dalam hal ini. Nini Warih tidak tahu apa yang harus diperbuatnya. Dia memandangi Ki Wulung dengan tatap sayu. Ki Wulung sendiri nampak sedih sekali karena dialah yang telah menunjukkan rahasia tentang pusaka Kiai Pedang Kangkam. Dan kini dia tidak tahu apa yang harus dilakukannya karena Aji Sukmo selalu pergi tanpa mengenal batas waktu meninggalkan rumahnya. Nini Warih terisak dan memandang ayah mertuanya dengan tatap mata sayu. Nah, apa yang akan dilakukan Nini Warih selanjutnya?
Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.